Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Semoga dalam keadaan sehat bersama keluarga. Pada kesempatan ini saya akan berbagi trik, yaitu cara penginputan raport P5 berbasis Excel. Sebelumnya saya mohon maaf apabila yang saya sajikan ini kurang berkenan bagi Bapak Ibu guru semua. Aplikasi sederhana ini semoga bisa membantu administrasi Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Sebelum saya lanjutkan tutorial ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bagikan kepada rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Selamat mengikuti tutorial berikut ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bapak Ibu guru hebat, saya sudah menyiapkan aplikasi sederhana, yaitu aplikasi pengolah nilai rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Menu yang saya sajikan yaitu data siswa, data sekolah, petunjuk input, rekap nilai rapor, dan komponen atau aspek yang kita nilai. Di sini saya membuat contoh ada 8, yaitu misalnya gotong royong, kekompakan, kerjasama, kemandirian, kedisiplinan, percaya diri, toleransi, dan bernalar kritis. Ini hanya contoh, nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan, bisa diganti sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Nah, pertama-tama yang kita input adalah data siswa. Ya, data siswa ini terdiri dari nama sekolah, pembelajaran, kelas, semester, fase, nama kepala sekolah, NIP, nama guru kelas, NIP. Ya, ini nama semua ini hanya sebagai contoh ya. Ini nama sekolah, nama kepala sekolah, nama guru kelas, kalau guru kelas saya sendiri. Sekarang saya ngajar kelas 5, jadi ini aplikasi ini bisa dipakai kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5. Ya, ini saya gunakan untuk umum ya, untuk kelas 1 sampai kelas 5. Kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5. Kelas 3 dan kelas 6 belum. Semesternya semester 2, fasenya fase C. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja. Misalnya nanti ngajar kelas 2 ya, berarti nanti Bapak Ibu tinggal pilih kelasnya. Nah, lalu misalnya fasenya ya, fase A misalnya. Kebetulan saya ngajar kelas 5, maka saya gunakan fase C. Nah, datanya terdiri dari NIS, NISN, nama siswa, jenis kelamin, dan ini indikator penilaian. Saya membuat sebanyak siswa saya itu ada 28. Ini saya buat 35, barangkali siswi Bapak Ibu ada yang lebih dari 28. Kalau di sekolah negeri biasanya itu ada 32. Nanti ini bisa untuk swasta, bisa untuk negeri ya. Setelah semua data ini diisi, nanti Bapak Ibu untuk melakukan penggantian identitas siswa di kolom data siswa ya. Lalu kita menuju ke data sekolah. Data sekolah, nama sekolah, NPSN, NSS ya, alamat, kode pos, desa atau kelurahan, kecamatan, kota madya, provinsi, website, bila ada, email, nama kepala sekolah, NIP, nama guru kelas, NIP, kelas, semester, fase, tahun pelajaran, dan tempat atau tempat sekolah asal ya. Ini contohnya adalah di Gunung Kidul ya. Mohon maaf barangkali ini hanya contoh saja. Jadi nanti Bapak Ibu mengisi yang warna putih ini sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Setelah semua terisi, kita menuju ke indikator yang kita nilai. Nah, saya di sini adalah
gotong royong misalnya. Ini contoh, ini contoh nilai saja ya Bapak Ibu. Ini misalnya 98, 70, 88, ini rata-ratanya. Yang kita input nanti adalah rata-rata di sini ya. Ini untuk saya gotong royong. Untuk kekompakan juga sama ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa di ganti, ini misalnya di hapus ya, bisa ya. Ini hanya contoh saja. Terus untuk kerjasama sama ya, ini yang diinput ada nilai rata-ratanya. Ini misalnya penilaian pertama, penilaian kedua, penilaian ketiga, dan seterusnya. Nah, setelah semua komponen diisi, nah ini nanti tergantung dari Bapak Ibu guru mau 8 atau 6 atau mungkin 7 dan sebagainya, itu nanti tinggal dihapus atau ditambah di indikator penilaian ini. Setelah semua nilai-nilai itu terisi, kita menuju ke rekap. Rekap adalah kumpulan dari nilai-nilai tersebut ya. Ini ada nilai gotong royong, kekompakan, kerjasama, kedisiplinan, kemandirian, percaya diri, toleransi, dan berpikir kritis. Nah ini rata-ratanya. Nah, ini ada peringkat, walaupun sekarang sudah tidak pakai peringkat lagi ya, karena sekarang peringkat sebenarnya sudah tidak ada, tapi ini sebagai pekan kita. Nah ini mungkin Bapak Ibu tanya, nilainya sama kok peringkatnya bisa beda. Misal ini misal ini yang nilainya sama tapi peringkatnya beda. Nah, contohnya ini adalah contohnya misalnya Anissa Safa dengan Baiki, misalnya ini contohnya. Rata-ratanya sama-sama 81. Nah, 81. Tapi kok peringkatnya beda. Nah, ini karena dilihat ini adalah berdasarkan kita lihat dari mata pelajaran. Ini pertama ya. Ini pertamanya misalnya ini dapat 8, ini dapat 8. Ini yang bisa dapat 8, ini dapat 8. Ini 87, ini 83. Ini 90, ini 80. Dilihat ya. Dilihat. Jadi walaupun ini sama ya. Ini sama, nilainya sama, tapi nanti rata-ratanya bisa beda. Ini karena apa? Ini ada terhitung dengan sistem. Nah, ini kategori ya, misalnya peringkat 3 itu C, peringkat 17 C dan sebagainya. Ini sebagai contoh saja ya. Ini sebenarnya tidak apa, sekarang kan sebenarnya tidak ada peringkat, tapi hanya untuk pekan kita sendiri ya. Misalnya peringkat 1 itu A, misalnya peringkat 2 misalnya B, ini peringkat 2, peringkat 3 C, peringkat 4 D, peringkat 5 E, dan seterusnya ya. Ini sebagai ini hanya sebagai pekan kita sebagai guru. Nah, setelah ini dari rekap atau leger kita menuju ke raport ya, misalnya raport sini. Nah, ini kebetulan misalnya contohnya ya, kita klik aja ya, ini mengapa kok ini NA? Nah, karena murid saya dimulainya itu dari nomor induk 2615. Nah, jadi kalau nomor induknya di bawah 2615, misalnya 2614, nah, ini NA artinya tidak ada ya, karena tidak terisi ya. Maka karena murid saya dimulainya dari 2015. Nih misalnya nih Adel, nomor induk serial nasional, namanya, jenis kelamin, ini silakan untuk sendiri. Misalnya selanjutnya Fahri, misalnya nomor induknya misalnya
misalnya ini misalnya NA tidak ada, karena apa? Tidak, nomor induk saya, murid saya tidak ada tercantum di sini. Ini saya ini untuk kelas saya, mungkin Bapak Ibu muridnya lebih dari 28. Nah, ini nanti tinggal di ini sendiri. Nah, ini kalau yang nomor induknya terdaftar ini muncul nilainya ini. Nah, Bapak Ibu untuk mengganti ini nomor induk ini bisa juga ditulis dengan manual ya. Bisa ditulis dengan manual, misalnya 2631. Nah, bisa juga ditulis manual, atau misalnya 2643 ya, bisa ditulis manual ya, atau bisa diklik dengan pilih ini ya tadi. Jadi bisa secara manual, yaitu dengan cara diklik atau di pilih di sini ya. Jadi kalau misalnya nomor induk kan biasanya urut, tapi kalau nomor induknya nggak ada, misalnya pindahan kan biasanya nomor induknya beda. Ini bisa di klik di ini, dihapus di sini, diklik ya, klik di sini, jika 2, 6, 3, 4 misalnya. Nah, misalnya tuh bisa tuh. Nah, Bapak Ibu kalau nomornya nggak ada, berarti bagaimana ya? Nanti bisa, kalau misalnya Bapak Ibu nomor induknya beda, nanti diedit di data siswa ya, di data siswa sini. Nah, misalnya dimulai dari nomor induk berapa, misalnya dari nomor induk 1513 misalnya ya, nomor induk misalnya di 2513 misalnya. Nah, kita klik di sini. Banyak ya, 2512 misalnya. Tidak ada, karena murid saya tidak ada dimulai, murid saya dimulai dari 2615. Jadi Bapak Ibu kalau mau ganti nomor induk, nomor NISN data siswa, itu gantinya di sini jenis kelamin ya. Jangan di rekap atau jangan di daftar nilai. Nanti akan beda nanti ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan di nomor ini. Itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya khususnya, dan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sampai sini, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.